Agama yang seharusnya menjadi solusi bagi semua problem kehidupan kita umat manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, justru sekarang dimonsterkan, justru sekarang disetankan, justru sekarang dijadikan musuh terbesar bagi umat manusia. Padahal agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kita, membimbing kita ke jalan yang baik, yang akan menghadirkan rahmat Allah, yang akan menghadirkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan kita di akhirat kelak. Maka jangan sampai kita seperti umat-umat terdahulu, terutama Yahudi dan Nasrani. Telah berlalu masa yang panjang bagi mereka, lalai, abai dengan klaim yang mereka nyatakan di dalam Al-Quran, dikutip oleh Allah, nahnu abna'ullah wa ahiba'uh lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami ini adalah kekasih-kekasih Allah, kami ini adalah putra-putra Allah, kami tidak akan pernah dijilat oleh jilatan api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka merasa dirinya sebagai orang-orang pilihan Allah, tetapi kelakuan mereka jauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat hati mereka keras. Apakah kita orang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti mereka yang terperosok ke dalam jurang kehancuran, kebinasaan itu? Apakah kita sebagaimana diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah kata Nabi, kalian pasti akan mengikuti jejak-jejak, tradisi-tradisi, mengikuti pola berfikir dan pola beragama umat sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal kita tidak merasakan bahayanya. Lewat sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta kita ikuti mereka. Sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, maka kalian, kata Nabi SAW, akan ikut memasuki lubang biawak itu. Hanya untuk dibilang modern, hanya untuk dibilang berkemajuan, hanya untuk dibilang progresif, hanya untuk dibilang rahmatan lil alamin, hanya untuk dibilang kita umat yang moderat, hanya untuk dibilang bahwa kita anti terorisme dan radikalisme. Tetapi kita mengikuti jalan yang dipilih oleh umat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anil Karim kita mohon doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lupakan jalannya para nabi dan rasul yang mendapatkan karunia nikmat dari Allah, tetapi kita justru memilih dengan sadar. Kita memilih dengan sadar, bahkan dengan dikucurkan anggaran yang besar luar biasa, saudara, untuk memilih jalan yang pernah dan akan terus dijalani oleh Yahudi dan Nasrani sampai hari kiamat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik, saudara. Maka itu mari kita bermuhasabah. Kita harus mengamalkan Al-Quran ini, apapun harganya yang harus kita bayar. Karena kebenaran Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 21, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takutnya mereka kepada Allah Jalla Jalaluh. Di ayat ini, ma'asyiral muslimin rahmati Allah, diterangkan dengan gamblang, seandainya gunung-gunung itu diberikan akal fikiran, seandainya gunung itu diberikan perasaan sebagaimana yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, lalu Al-Quran itu Allah turunkan kepada gunung itu, tentu gunung-gunung itu akan tunduk kepada Allah, akan mematuhi syariat Allah, bahkan dia akan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berani melanggar perintah-perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran ini bukan turun untuk gunung, Quran untuk kita manusia. Tapi kita menutup mata kita menutup telinga kita menutup pikiran kita. Jangan kita punya penyakit kronis seperti Yahudi dan Nasrani, yaitu apa? Kerasnya hati, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras lagi, kata Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Maka saya mengajak kepada saudara semua, kepada diri saya, kepada kita semuanya yang hadir di sini, mari kita senantiasa melunakkan hati kita, melembutkan hati kita untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kehidupan kita sebentar, akhirat itu selama-lamanya. Kehidupan kita di dunia ini tidak akan baik kalau kita tidak mengamalkan, tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.